Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati segala hadiratnya, menikmati kemurahannya, menikmati kemuliaannya. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kita terima membawa kita nanti rendah di kaki salib Tuhan, membentuk kehidupan kita sampai kepada puncak rohani. Itulah penyembahan, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Tuhan ya. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Ya. Kalimat yang pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Puji Tuhan. Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Persamaannya, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kita dengan segala kekayaannya. Itu persamaannya. Kemudian kalimat yang kedua, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kalimat yang kedua, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Singkatnya, kekayaan dari perkataan Kristus ialah hikmat Allah. Kekayaan dari perkataan Kristus ialah hikmat. Amin. Dengan demikian, hendaklah setiap orang memiliki hikmat Allah itu sebagai kekayaan rohani di dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian, hendaklah setiap orang memiliki hikmat Allah itu sebagai kekayaan rohani di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita sangat membutuhkan hikmat Allah. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit. Keadaan dunia sudah semakin sukar. Tanda yang jelas sudah Tuhan nyatakan lewat wabah corona ini. Puji Tuhan, atau COVID-19. Yesaya berkaitan dengan itu, kita segera membuka Yesaya pasal 33 ayat yang kelima. Yesaya 33 ayat yang kelima, silakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Silakan. Tuhan tinggi luhur. Ya. Sebab ia tinggal di tempat tinggi. Puji Tuhan. Terus? Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan tinggi luhur. Sebab ia tinggal di tempat tinggi. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Tuhan tinggi luhur atau mulia sebab ia tinggal di tempat tinggi. Puji Tuhan. Kemudian Allah membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Allah membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Allah membuat Sion atau gereja Tuhan atau mempelai Tuhan penuh keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ya, puji Tuhan, masa keamanan akan tiba bagi gereja Tuhan, bagi mempelai Tuhan. Terus,
Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat Iya. dan pengetahuan. Puji Tuhan. Terus Takut akan Tuhan Iya. itulah harta benda itulah Sion. itulah harta benda, kekayaan, itulah hikmat. Ulangi dulu 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ya, Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat Iya. dan pengetahuan. kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat. Terus Takut akan Tuhan Iya. itulah harta benda Sion. puji Tuhan. Masa keamanan akan tiba bagi gereja Tuhan atau mempelai Tuhan. Amin. Mengapa demikian? Sebab kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Sebab kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Dengan lain kata, takut akan Tuhan itulah harta benda, itulah kekayaan dari Sion, bukan kekayaan secara jasmani atau lahiriah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 7 sampai 8, kita lanjut dengan ayat 7 dan 8. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Ya, Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. 8. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, Ya, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. ya. Perjanjian sudah diingkari. Ya, perjanjian sudah diingkari, perkataan Kristus sudah diingkari, terus Saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak puji dihiraukan. Tuhan. Orang-orang penting antara lain, strip pertama orang Ariel atau orang yang terpandang menjerit di jalan. Strip yang kedua, utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Akibatnya jalan-jalan raya menjadi sunyi, seorang pun tidak ada yang melintas. Puji Tuhan, penyebabnya karena perkataan Kristus atau perjanjian Tuhan ditolak dan diingkari. Amin, saudaraku. Amin. Karena perkataan Kristus atau perjanjian Tuhan ditolak atau diingkari. Tambahannya Yesaya 10 ayat 3 sampai 4. Yesaya 10 ayat 3 sampai 4. Puji Tuhan, kita sangat membutuhkan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya. Amin. Biarlah diam di antara kita. Amin. Puji Tuhan, kalau tidak berbahaya. Yesaya 10 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari Ya. penghukuman Apa yang bisa dilakukan oleh manusia pada hari penghakiman? dan pada waktu kebinasaan yang datang dari Ya. jauh? Terus Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? dia Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaan? kekayaan jasmani. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat apa? Tak dapat kamu lakukan apa-apa Iya. selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung Terus dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. iya. Terus Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. puji Tuhan. Seseorang tidak dapat berbuat apa-apa pada hari penghakiman. Ya, tidak bisa lari dari penghakiman. Bahkan kekayaan tidak dapat menyelamatkan seseorang. Itu harus kita ketahui dengan pasti. Sebab itu janganlah tiap-tiap orang menaruh pengharapannya, janganlah tiap-tiap orang mengandalkan manusia dan kekuatannya serta harta dan kekayaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi seseorang tidak dapat berbuat apa-apa pada hari penghukuman, bahkan kekayaan sendiri tidak dapat menyelamatkan seseorang selain strip pertama meringkuk di antara orang-orang yang terkurung, strip yang kedua tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Puji Tuhan. Jadi ingat, kekayaan tidak dapat menyelamatkan seseorang. Amin, saudaraku. Tidak bisa. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, tiap-tiap orang janganlah kiranya menaruh pengharapan kepada harta dan kekayaannya. Jangan mengandalkan manusia dan kekuatannya. Itu sebabnya Tuhan berkata pada hari penghakiman, apa yang bisa kita perbuat? Kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada. Itu harus dipahami dengan baik.
Kemudian ayat Roma 11 ayat 29 sampai dengan 32. Roma 11 sesudah kita melihat tambahan dari Yesaya 33 pada yaitulah Yesaya 10 ayat 3 sampai 4, maka kita akan melihat Roma 11 ayat 29 sampai dengan 32 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Penyelamatan Israel. Ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tuhan tidak menyesal atas kasih karunia dan panggilannya. Terus? Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Dia bangsa kafir dahulu tidak kenal Tuhan. Terus? Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Iya, terus. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Bangsa kafir sekarang, bangsa Israel sekarang tidak taat. Terus? Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh. Iya, terus. Mereka juga akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan, ada hubungan timbal balik. Terus? Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Terkurung meringkuk. Terus? Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Puji Tuhan. Singkatnya, Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Tujuannya supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang, yaitu kafir dan Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, tadi di atas bangsa Israel mendapat kemurahan karena bangsa Israel tidak taat. Tetapi setelah bangsa kafir memperoleh kemurahan, nanti juga bangsa Israel akan melihat kemurahan yang diperoleh bangsa kafir, sehingga bangsa Israel pun akhirnya hidup di dalam kemurahan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Tujuannya supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang, bangsa kafir dan Israel. Ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Dengan demikian Rasul Paulus melihat kasih karunia atau kemurahan Tuhan itu dengan heran, sehingga dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Terus, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Puji Tuhan, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, Rasul Paulus melihat betapa heran, betapa ajaib, betapa luar biasa kasih karunia dan kemurahan dari Allah. Puji Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh strip pertama, tidak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. Strip yang kedua, tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Pendeknya, tidak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan, tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Ayat 34 sampai dengan ayat 35. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Iya. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Terus? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Iya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh manusia. A. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? B. Siapakah yang pernah menjadi penasihat Tuhan? C. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan? Jawaban dari 3 pertanyaan di atas hanya satu saja, yaitu tidak ada. Tidak ada. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak mau berhutang kepada manusia. Amin, saudaraku. Karena Tuhan tidak mau berhutang kepada manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan dari perkataan Kristus, yaitu hikmat dan pengetahuan Allah. Alangkah dalamnya kekayaan dari perkataan Kristus, yaitu hikmat dan pengetahuan Allah.
Biarlah kiranya tiap-tiap orang memiliki hikmat, roh hikmat, dan wahyu Amin. sebagai kekayaan dari perkataan Kristus. Puji Tuhan. Nah, sekarang kerugian-kerugian tanpa memiliki perkataan Kristus. Nih. Tanpa memiliki kekayaan dari perkataan Kristus, kerugiannya Hosea 4 ayat 6. Hosea 6, Hosea 4 ayat 6 dulu. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. ya, Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, ya, maka aku menolak engkau menjadi imamku. ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, Menolak pengajaran Allah, perkataan Kristus, terus maka aku juga akan melupakan puji anak-anakmu. Tuhan. Umat Tuhan binasa karena strip pertama tidak mengenal Allah. Strip yang kedua melupakan pengajaran Allah, yaitu perkataan Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Bila tidak ada wahyu, ya, menjadi liarlah rakyat. ya. Amsal 29 ya. Saya ulangi dulu. Baca. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Iya. Terus? Berbahagialah orang yang berpegang pada Puji hukum. Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Liar menunjuk domba yang tidak tergembala, sama dengan dirusak atau diterkam oleh serigala, yakni roh-roh jahat. Akibatnya, strip pertama, seseorang hanya menuruti keinginan di hati. Strip yang kedua, mengambil jalannya sendiri-sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sungguh gereja Tuhan akan mengalami kerugian yang besar bila tidak ada wahyu. Puji Tuhan. Sebaliknya, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah orang yang memiliki perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, diam di antara kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ratapan 2 ayat 29. Ratapan 2 ayat 9. Ya. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 8? Murka Allah terhadap Sion. Iya. Puji Tuhan. Lihat. Baca. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Iya, tidak ada lagi penjagaan. Terus? Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Puji Tuhan, kalau diukur dengan tali pengukur, tidak terlihat kebenaran lagi, tidak lagi berpegang kepada pengajaran, tidak memiliki perkataan Kristus. Terus? Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Iya, terus? Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Puji Tuhan, saudaraku, tidak ada penjagaan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tanda bahwa Tuhan murka, marah. Puji Tuhan. Kemudian ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Puji Tuhan, kalau diukur dengan tali pengukur, maka Sion tidak memiliki pengajaran firman Allah. Itulah perkataan Kristus. Puji Tuhan, dan itu kerugian besar Tuhan, sehingga Tuhan marah dan sehingga Sion tidak lagi mengalami penjagaan dari Tuhan. Ayat 9. Terbenam gapura-gapuranya di Terbenam dalam tanah. gapura-gapuranya. Terus? Tuhan menghancurkan dan Ya. meluluhkan palang-palang pintunya. Iya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Iya. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Tidak ada petunjuk lagi. Terus? Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu Iya. daripadanya. Puji Tuhan. Bila tidak ada wahyu, puji Tuhan tadi, bila tidak ada wahyu, sama dengan tidak mendapat petunjuk dari Tuhan.
bagaikan gapura-gapura yang tertanam, bagaikan gapura-gapura yang tertanam. Sebaliknya, kalau masih gapura masih berdiri, tegak berdiri, saudara, kita tahu daerah atau tempat maupun kota yang kita tuju, karena perkataan Kristus tegak berdiri menjadi petunjuk. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita merindukan, saudaraku, kekayaan hikmat yang bersumber dari perkataan Kristus, supaya ada penjagaan, perlindungan, pembelaan dari Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Kalau tidak ada petunjuk, maka kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak tahu daerah, tempat maupun kota yang kita tuju. Sebenarnya sasaran akhir dari perjalanan rohani kita berada pada titik, itulah pesta nikah anak domba. Itu sasaran akhir dari perjalanan rohani kita. Tetapi kalau gapura-gapura sudah tertanam, perkataan Kristus tidak tegak berdiri, kita tidak mendapat petunjuk. Kita tidak mendapat petunjuk, kita tidak mengetahui arah sasaran dari ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Jadi saudara, kalau tidak ada pembukaan firman dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, di tengah-tengah ibadah pelayanan dalam sebuah penggembalaan, sebetulnya itu adalah kerugian, dan itu juga tanda bahwa Tuhan sangat marah sekali dengan pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu kita berdoa terus supaya kiranya Tuhan oleh rahmat dan kasih karunia-Nya senantiasa membukakan rahasia firman bagi kita. Kita memperoleh wahyu, itulah kekayaan hikmat sebagai petunjuk yang tegak berdiri, sehingga kita memperoleh petunjuk, sehingga kita bisa melihat arah dan tujuan dari perjalanan rohani kita, yang pasti akan berakhir pada satu titik, itulah pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Sebab itu jalan keluarnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Jalan keluarnya kembali dengan Kolose pasal 3 tadi, pada kalimat yang Kolose 3 ayat 16, pada kalimat yang pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti dibutuhkan penyerahan diri. Amin, saudaraku. Berarti dibutuhkan penyerahan diri. Kalau keras hati, tidak membawa korban dan tidak menyerahkan diri sebagai korban persembahan kepada Tuhan, kita tidak akan mungkin mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah. Biarlah kiranya kita membawa korban dan persembahan kepada Tuhan, dan kita persembahkan, yaitu penyerahan diri kita di kaki salib Tuhan, seperti Maria membawa hidupnya rendah di kaki salib Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita lihat perkara itu, 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 5. Ya, ayo kita datang beribadah sekaligus membawa korban dan persembahan kepada Tuhan, yaitu penyerahan diri kita, untuk kita serahkan dengan segala kerendahan hati kita. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa Salomo memohon hikmat. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Korban bakaran terus. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Terus berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan.
Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah kepada Tuhan di Gibeon, di bukit pengorbanan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan malam ini kita datang ke bukit pengorbanan untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan, itulah penyerahan diri sepenuh. Puji Tuhan, itulah penyerahan diri sepenuh, bagaikan korban bakaran dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Potongan-potongan, setiap potongan daging itu dari kepala sampai ekor dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran sampai semalam-malaman, sampai pagi. Apinya tidak dibiarkan padam, berarti sampai hangus. Itulah penyerahan diri sepenuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saat itulah, boleh baca ayat 5? Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Iya, puji Tuhan. Pada saat Salomo mempersembahkan korban 1000 ekor korban bakaran, pada saat itulah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Jadi Tuhan itu sangat mendambakan penyerahan diri sepenuh, korban bakaran. Jadi pada saat, sama seperti Salomo, pada saat dia mempersembahkan 1000 korban bakaran, saudaraku, pada saat itulah Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo. Berarti kita harus mempersembahkan diri, mempersembahkan korban, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, supaya pada saat itu nanti Tuhan menampakkan dirinya kepada kita. Puji Tuhan. Haleluya. Baca lagi kembali ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Ya, terus Firmanlah Allah. Iya. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Pada saat perjumpaan itu Tuhan menawarkan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kau berikan, yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Pada saat perjumpaan itu Tuhan menawarkan apa yang hendak diinginkan oleh Salomo dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Pertanyaannya, pada saat berjumpa dengan Dia, apa yang kita minta? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Dahulu sebelum saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, sebelum terpanggil sebagai hamba Tuhan, kehidupan saya ini persis seperti seorang kanak-kanak yang sedang merengek-rengek, memohon untuk meminta supaya segera diberi, memohon kepada orang tua supaya diberikan uang jajan. Puji Tuhan. Seperti itulah keberadaan saya dahulu sebelum terpanggil jadi hamba Tuhan. Tapi tidak sedikit juga orang Kristen, seperti kehidupan orang Kristen seperti itu. Yang diinginkan hatinya ialah paling sesuai dengan kebutuhannya. Dia tidak peduli kebutuhan itu memuliakan Tuhan apa tidak. Puji Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari pribadi Salomo. Ayat 9, 11 sampai 12. Ayat 9, 11 sampai 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Terus, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Sangat besar, tegar tengkuk, ahli Taurat, orang Farisi. Ayat 11 sampai 12. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu.
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, Terus sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. puji Tuhan. Haleluya. Salomo meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Setelah ia mempersembahkan korban persembahan, saudaraku, Salomo meminta hikmat. Tuhan menampakkan diri, dan disitulah Salomo meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Ia tidak meminta apa yang diminta oleh kebanyakan orang, yaitu umur panjang, kekayaan, nyawa musuh. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, memiliki hikmat sama dengan A. Paham menimbang perkara, B. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan. Salomo sangat membutuhkan hal itu, karena di ayat 9 jelas di sini katakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo berkata, siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Selain besar, juga banyak ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat mengerti firman, tetapi tidak menjadi pelaku. Mengajarkan salib, tapi tidak menjadi pelaku. Demikian juga orang Farisi, mengerti firman Tuhan, tetapi lebih mengutamakan ajaran turun-temurun dari nenek moyang orang Yahudi. Itulah adat istiadat mereka. Sehingga demi adat istiadat mereka, orang Farisi ini mengesampingkan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Maka untuk menghakimi bangsa yang besar, yang juga di dalamnya ada ahli Taurat dan orang Farisi, dibutuhkan hikmat surgawi. Itulah kekayaan dari perkataan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tandas berkata kepada jemaat di Kolosi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ya, puji Tuhan. Meminta hikmat dan pengertian, roh hikmat dan wahyu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Sebab itu, dalam setiap kesempatan ibadah-ibadah, saudaraku, biarlah kiranya kita sebelum kita ada ibadah, sebelum datang beribadah, mintalah hikmat dan roh hikmat dan wahyu dari Tuhan, supaya dengan lain kata, dalam setiap pemberitaan firman, Tuhan senantiasa membukakan rahasia firman Allah, dinyatakan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Dibutuhkan kerendahan hati. Puji Tuhan, jangan kita ahli Taurat ya. Amin. Puji Tuhan, tapi tidak rendah hati. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Ya, Kristus. doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Baca. Karena itu, Ya. setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Ya. Tuhan Yesus Iman dalam Tuhan Yesus, dan terus tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, kasih terhadap semua orang kudus. Puji Tuhan, mengerti pekerjaan dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Terus aku pun tidak berhenti mengucap Ya. syukur karena kamu. ya, Rasul Paulus tidak berhenti mengucap syukur. Rasul Paulus tidak berhenti mengucap syukur terhadap sidang jemaat di Efesus.
Terus Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. serta mengingat mereka dalam doanya. Bahkan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah terus Dan meminta kepada Allah Ya. Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus meminta kepada Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Terus yaitu Bapa yang mulia itu, dialah Bapa yang mulia itu. Terus supaya ia memberikan Ya. kepadamu roh hikmat dan wahyu. supaya Allah memberikan kepada jemaat di Efesus roh hikmat dan wahyu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, karena dua hal, satu iman dalam Tuhan Yesus Kristus sama dengan iman kepada salib Kristus. Dua, kasih terhadap orang-orang kudus di tengah-tengah pelayanan mereka. Maka Rasul Paulus, saudaraku, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian mengingat mereka selalu dalam doa, dibawa selalu dalam doa syafaat. Dan yang tidak kalah penting, Rasul Paulus meminta supaya Allah memberikan kepada jemaat di Efesus, yaitu roh hikmat dan wahyu. Puji Tuhan. Nah, inilah yang kita doakan di hari-hari yang terakhir ini. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, pintu-pintu yang tertutup pasti terbuka. Amin. Sesulit apapun kita menghadapi hidup ini, kalau terjadi pembuka rahasia firman, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Puji Tuhan. Sekalipun dihimpit persoalan, maka pokok doa kita yang terutama di hari-hari ini adalah pembukaan rahasia firman, supaya Tuhan berikan, yaitu Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu. Dan kita menikmatinya di tengah-tengah pemberitaan, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kegunaannya ialah untuk mengenal Allah dengan benar. Coba baca kembali ayat terakhir tadi. Supaya ia memberikan kepadamu Ya. roh hikmat dan wahyu Ya. untuk mengenal dia dengan benar. Kegunaan dari roh hikmat dan wahyu ialah untuk mengenal Allah dengan benar. Banyak orang Kristen tidak mengenal Allah dengan benar, belum mengenal Allah dengan benar. Buktinya apa? Sama persis seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang Yahudi menghendaki hikmat. Haleluya. Tetapi Rasul Paulus memiliki pendirian yang teguh, yaitu dia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan. Itulah sebabnya sementara pemberitaan firman tentang salib Kristus adalah hikmat Allah serta kekuatan Allah. Jadi jangan seorang hamba Tuhan harus bijaksana. Jangan ikut bodoh seperti kebodohan dari sidang jemaat. Hanya senantiasa menuruti kemauan sidang jemaat. Takut orang kaya pergi. Takut tidak makan. Takut tidak populer. Takut tidak terkenal. Sebab itu seorang hamba Tuhan tidak boleh mengikuti kebodohan dari sidang jemaat. Biarlah kita seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bijaksana. Seperti Rasul Paulus memiliki pendirian yang teguh. Dia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan karena itu merupakan hikmat Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mengenal Allah dengan benar. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 1 sampai 3. Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Puji Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Sama dengan rahasia panggilan terhadap bangsa kafir. Bagaimanakah rahasia itu? Mari. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 1 sampai 3. Itulah sebabnya Ya. aku ini, Ya. Paulus, Ya. orang yang dipenjarakan karena Hmm. Kristus Yesus, Menjadi tawanan roh terus.
untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bangsa kafir. Terus Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah puji Tuhan. Terus yang dipercayakan kepadaku Iya. karena kamu, iya, terus yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan Iya. wahyu, dengan wahyu, roh hikmat dan wahyu. Terus seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. puji Tuhan, singkat pada pasal 1 tadi. Lewat roh hikmat dan wahyu, yaitu pembukaan rahasia firman Allah, kita sebagai bangsa kafir dapat mengenal Allah dengan benar, seperti halnya telah disampaikan dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Amin, saudaraku. Amin. Inilah rahasia panggilan dari orang-orang bangsa kafir. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita sangat membutuhkan pembukaan rahasia firman Allah. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam terangnya Roh El Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita mengenal Allah dengan benar. Jadi jangan kita datang hanya untuk mencari mukjizat, tanda heran. Jangan juga menuruti teologi kemakmuran seperti sekarang ini gereja dirusak oleh setan oleh teologi kemakmuran. Artinya orang kaya, orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Ini kan pemahaman yang bodoh sekali. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mau tidak mau, kita sebagai bangsa kafir sudah seharusnya berdoa, berseru-seru kepada Tuhan lewat doa, supaya kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu lewat pembukaan rahasia firman di tengah-tengah ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Supaya kita bangsa kafir mengenal Allah dengan benar. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, lihat sedikit dulu ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Boleh dulu ayat yang keempat ya, sampai 5. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya Ya. pengertianku akan rahasia Kristus. Terus Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu Ya. tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, Iya. tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang Puji kudus. Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan memberikan pengertian lewat pembuka rahasia firman Tuhan, baik lewat nabi-nabi, baik lewat rasul-rasul, untuk memberikan satu petunjuk yang tepat kepada gereja Tuhan, terkhusus kepada bangsa kafir pada zaman akhir ini, di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau terjadi pembuka rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah, itu menunjukkan bahwa sekarang ini adalah akhir zaman, sesuai dengan Daniel pasal yang ke-3. Puji Tuhan. Ayat 12, baca ayat 11 mulai. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, terus. Di dalam Dia kita beroleh Ya. keberanian dan jalan masuk kepada Allah Ya. dengan penuh kepercayaan oleh iman Ya. kita kepadanya. Sampai pada akhirnya kita beroleh keberanian. Saudaraku, beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu, Ya, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena Ya. kamu. terus. Karena kesesakanku itu adalah Puji Tuhan. kemuliaanmu. Sebab itu kita jangan tawar hati. Jangan tawar hati melihat kesesakan yang terjadi.
Jangan tawar hati manakala kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab di balik sengsara salib Tuhan menyediakan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Ini merupakan syarat mutlak. Jangan tawar hati manakala kita harus memikul salib. Puji Tuhan, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, sebab di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaannya kelak. Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Hosea 2 ayat 18 sampai Hosea 2 ayat 18 19. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terus, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Pengantin perempuan adalah istri anak domba. Terus, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ya, terus, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Terus, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Jadi lewat pengajaran firman Allah, puji Tuhan, lewat pengajaran firman Allah, kita akan mengenal dia sebagai suami. Dan mempelai perempuannya dijadikan sebagai istri dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih sayang, dalam kesetiaannya. Inilah rahasia yang dinyatakan sebagai kekayaan yang terkandung di dalam perkataan Kristus, yaitu roh hikmat dan wahyu. Inilah rahasia yang dinyatakan sebagai kekayaan yang terkandung di dalam perkataan Kristus, yaitu roh hikmat dan wahyu. Kita mengenal Tuhan dengan benar. Lewat pengajaran firman Allah, kita akan mengenal dia sebagai suami. Amin, saudaraku. Dan mempelai perempuannya dijadikan sebagai istri dalam keadilan. Strip pertama, strip yang kedua dalam kebenaran, dalam kasih sayang, dalam kasih setianya. Inilah rahasia yang dinyatakan sebagai kekayaan yang terkandung di dalam perkataan Kristus, yaitu roh hikmat dan wahyu. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai ayat-ayat terakhir Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. 18 sampai 21, pembacaan ayat 17 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yaitu Bapa yang mulia itu, Ya. supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan Ya. wahyu, Ya. untuk mengenal dia dengan benar. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah rahasia dari panggilan dari bangsa kafir, ya. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, Iya. agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Puji Tuhan. Terus, Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. puji Tuhan. Terus, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, terus, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, terus. dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, Puji Tuhan. Terus, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. puji Tuhan. Jadi saudaraku, oleh roh hikmat dan wahyu kita mengenal dia dengan benar. Puji Tuhan. Sehingga saudaraku, ia menjadikan mata hati kita terang. Kalau mata hati kita terang, maka kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kalau mata hati kita terang, maka kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Intinya Tuhan menjadikan kita sebagai istrinya dalam kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan kasih setianya. Amin, saudaraku. Sehingga dengan demikian
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, dengan roh hikmat dan wahyu kita mengenal Dia dengan benar. Selanjutnya ia menjadikan mata hati kita terang, sehingga kita mengerti. Kalau mata hati ini terang, kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Yang pasti kita dijadikan sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba. Dengan demikian, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kemudian betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus dengan kebangkitannya dari antara orang mati, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan memberikan pengertian lewat perkataan-perkataan Kristus yang diam di antara kita sebagai kekayaan surgawi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Biarlah kiranya kita memiliki hikmat surgawi sebagai kekayaan yang bersumber dari perkataan Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala.